Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonomi, yaitu pengangguran. Nah, apa sih sebenarnya pengangguran itu? Nah, pengangguran itu adalah definisinya orang yang tidak bekerja sama sekali. Ya, ini paling jelas ya. Sama sekali. Nah, lalu yang kedua, sedang mencari kerja. Jadi dia baru lulus sekolah gitu ya. Terus dia lagi mencari kerja. Nah, itu juga masih disebut pengangguran ya. Lalu, bekerja kurang dari 2 hari dalam 1 minggu. Itu juga pengangguran masih. Atau sedang mencari pekerjaan yang layak ya. Oh, ini sama kayak yang sedang mencari pekerja sama ya. Berarti orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja dan bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Nah, mereka dikategorikan sebagai pengangguran ya. Nah, tapi seorang murid penuh waktu ya, jadi anak sekolah, murid sepenuh waktu, lalu pensiunan, itu tidak masuk ke dalam angkatan kerja ya. Jadi mereka itu tidak dihitung ke dalam pengangguran karena mereka tidak dimasukkan ke dalam angkatan kerja. Nah, lalu sekarang di dalam ekonomi ada yang namanya kita kenal dengan jenis-jenis pengangguran ya. Oke. Nah, jenis pengangguran yang pertama ya akan aku bahas di sini adalah natural unemployment. Oh ya, by the way pengangguran ini bahasa Inggrisnya unemployment ya. Nah, jadi natural unemployment atau bahasa Indonesianya adalah pengangguran alami ya. Nah, apa ini natural unemployment? Nah, natural unemployment itu adalah pengangguran yang sudah pasti ada. Nah, jadi pengangguran, wait sebentar, yang sudah pasti ada ya di dalam sebuah perekonomian. Nah, di dalam sebuah perekonomian atau sebuah negara, pasti selalu ada orang yang tidak mau bekerja ya. Nah, itu kita menyebutnya sebagai natural unemployment. Jadi jumlahnya itu udah pasti ada gitu ya. Nggak bisa ditekan sampai nol gitu ya. Pengangguran di dalam sebuah negara atau perekonomian tidak bisa ditekan sampai nol karena pasti akan ada orang yang tidak mau bekerja atau kita sebutnya sebagai natural unemployment ya. Nah, lalu yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah cyclical. Cyclical unemployment. Nah, apa nih cyclical unemployment? Cyclical unemployment ini adalah pengangguran yang jumlahnya fluktuatif ya. Jadi pengangguran yang jumlahnya fluktuatif. Kenapa dia fluktuatif? Fluktuatif itu artinya berubah-ubah ya. Kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Nah, ini terjadi karena ups and downs. Ups and downs. Ups, maaf. Ups and down jangka pendek pada bisnis cycle ya. Nah, jadi gini, di dalam perekonomian itu pasti ada yang namanya ups and down atau kadang perekonomiannya bagus gitu ya, kadang perekonomian lagi jelek gitu. Nah, jika perekonomian lagi bagus, maka cyclical unemployment-nya ini pasti akan turun gitu ya. Karena biasanya orang membuka pekerjaan baru, membuka usaha baru kalau misalnya ekonominya lagi naik gitu ya. Nah, tapi ketika ekonominya lagi turun, lagi jelek perekonomian gitu ya, bisnis cycle lagi jelek, bisnis juga banyak yang tutup. Nah, itu akan menyebabkan jumlah pengangguran akan naik atau cyclical unemployment ini akan naik gitu ya.
Nah, itu adalah cyclical unemployment. Jadi jumlahnya fluktuatif dan terjadi karena ups and down jangka pendek pada bisnis cycle gitu ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah frictional unemployment. Nah, apa frictional unemployment? Nah, frictional unemployment ini adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan ya, mempertemukan antara pihak yang membutuhkan ya, pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja gitu ya. Nah, jadi kadang orang yang membutuhkan tenaga kerja itu nggak semudah itu loh untuk mencari orang yang tepat untuk masuk ke dalam posisi yang dia pengen gitu ya, posisi yang lagi dicari gitu. Nah, pencari kerja sebaliknya juga nggak mudah gitu mencari pekerjaan yang tepat untuk dia bekerja gitu ya, yang sesuai dengan keahliannya gitu ya. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, karena ada waktu yang dibutuhkan untuk si pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan mencari kerja untuk mempertemukan mereka. Nah, terjadilah yang namanya frictional unemployment gitu ya. Nah, itulah frictional unemployment. Oke. Nah, lalu yang keempat ini adalah structural unemployment ya. Nah, apa itu structural unemployment? Nah, unemployment ini biasanya structural unemployment ini pengangguran jangka panjang ya. Pengangguran jangka panjang dan cukup kronis ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pengangguran struktural ini disebabkan oleh tidak memenuhi. Nah, jadi dia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang di dalam structural unemployment ini dia skillnya kurang gitu ya. Jadi bisa kita bilang gitu ya, kurangnya skill. Terjadi akibat kurangnya skill. Jadi dia skill yang dimiliki dia itu tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh si pembuka lapangan kerja. Makanya dia tidak atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dia menjadi yang namanya structural unemployment gitu ya. Bisa terjadi karena kurangnya skill atau bisa juga di ini relokasi pekerja ya, relokasi pekerja. Jadi misalnya industrinya bangkrut gitu ya, relokasi pekerja dari industri yang tidak berkembang. Nah, jadi kalau misalnya industrinya tidak berkembang dan bangkrut, biasanya pekerjaannya itu akan menjadi pengangguran dan mungkin dia untuk mencari pekerjaan lagi itu bisa aja susah karena tidak memenuhi persyaratan dari pencari pekerja yang berikutnya gitu, dari industri yang berikutnya. Mungkin dia membutuhkan yang lebih advance gitu skillnya ya, membutuhkan skill tapi dia tidak memiliki skill yang mumpuni yang diperlukan oleh sang pembuka lapangan kerja yang baru gitu. Nah, itu menyebabkan terjadinya structural unemployment gitu. Nah, inilah dia 4 jenis pengangguran ya yang paling sering sih ada di dalam perekonomian. Nah, kalau kalian masih mungkin pengen aku bahas tentang jenis pengangguran lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nah,
Aku mau kasih contoh aja tentang, pengangguran alami ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perekonomian, coba aku gambar grafik sedikit ya. Nah, kalau misalnya kita bikin di sini adalah persentase orang yang menganggur dan di sini adalah tahun gitu ya. Nah, jumlah pengangguran itu pasti jumlahnya akan naik turun seiring berjalannya waktu gitu ya. Naik, turun, kadang turun banget, kadang naik lagi ya. Ya itu terjadi karena banyak hal gitu ya. Dari masalah yang tadi kita bisa lihat adanya ups and down gitu ya. Atau juga kesulitan mempertemukan antara pihak eh, yang membutuhkan tenaga kerja ya macam-macam masalahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan naik turun ya. Nah, tapi selalu akan ada yang namanya, nah, aku ganti warna ya. Selalu akan ada yang namanya natural unemployment gitu ya. Jadi dia akan selalu ada di dalam perekonomian yang namanya natural unemployment walaupun unemployment yang lain itu turun naik tapi akan selalu ada yang namanya natural unemployment gitu ya. Misalnya ini 5% gitu ya. 5% dan ini misalnya 7% gitu ya, naik turun naik turun naik turun gitu setiap tahun. Tapi akan selalu ada yang namanya natural unemployment atau pengangguran alami. Oke guys, gitu aja sih yang mungkin aku mau jelasin tentang jenis pengangguran. Kalau kalian mau aku bahas tentang jenis-jenis pengangguran lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.